Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Senin 24 November 2025. Tema pada pagi hari ini adalah Allah menurunkan cahaya kepada orang yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu kegunaan kita menjaga istiqomah kita di dalam mengingat Allah baik itu ketika kita secara istiqomah menjaga sholat 5 waktu, menjaga sholat malam, sholat tahajud, menjaga sholat duha, atau kita beramal soleh secara istiqomah, atau kita banyak berzikir kepada Allah atau ibadah-ibadah yang lain, maka pada hakikatnya itu adalah memperkuat kerja daripada fuad kita. Di dalam fuad ini terdapat pendengaran dan penglihatan batin yang mempengaruhi kerja daripada fuad. Nah, sementara fuad itu sendiri ada di dalam jiwa. Nah, ketika jiwa kita ini dijaga kebersihannya, dijaga kesuciannya, maka ini mempengaruhi pada kerja fuad itu sendiri, yaitu semakin tajam pendengaran dan penglihatan ketika menerima ayat-ayat Allah. Nah, ketika semakin fuad itu semakin kuat di dalam melakukan atau merekam cahaya-cahaya Allah melewat pendengaran maupun penglihatan batinnya, maka jiwa itu semakin kuat untuk berkomunikasi dengan Allah. Nah, hal itu terjadi karena semakin kita itu istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, maka sinyal-sinyal itu semakin kuat. Nah, ketika kerja fuad semakin kuat dan jiwa semakin punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah, maka disitulah Allah menurunkan cahaya. Apa itu cahaya, Bapak Ibu? Cahaya itu adalah pertolongan Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah, karunia Allah. Nah, rahmat Allah. Jadi itu semua hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Mari kita lihat di dalam Al-Quran surat Fussilat atau surat 41 ayat 30. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan, artinya meneguhkan kolbunya, mempertahankan kolbunya, mempertahankan keyakinan bahwa Tuhan kami adalah Allah, ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Alla takhafu, ya, hendaknya kalian jangan merasa takut. Wala tahzanu, dan jangan pula kalian merasa sedih. Jadi jika ada orang-orang itu melakukan sebuah keteguhan di dalam kolbunya, di dalam jiwanya, di dalam fuad, ya, maka janji Allah
Allah akan menurunkan malaikat, di mana malaikat itu akan mendampingi orang itu. Kemudian Allah berkata, ya, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Orang-orang yang berusaha menyatakan la ilaha illallah, orang-orang yang berusaha meneguhkan, orang-orang yang mempertahankan kalimat la ilaha illallah, maka jangan bersedih, jangan merasa takut. Jadi kita tidak perlu ragu, ya. Walaupun tantangan dan ujian kita berat, kita tidak perlu ragu. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Jadi orang-orang yang meneguhkan imannya, orang-orang yang selalu menyatakan Tuhan kami Allah adalah Allah, maka surgalah tempat orang-orang itu. Banyak sejarah menyatakan di para nabi, para rasul zaman dahulu itu begitu luar biasa keteguhannya untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Harta bendanya, nyawanya, ya, tenaga dan pikirannya dikorbankan untuk memperjuangkan agama Allah. Kemudian di dalam ayat selanjutnya Al-Quran surat Fussilat surat 41 ayat 31, Allah berfirman, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, kami adalah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia. Artinya Allah yang akan memelihara hambanya, hambanya yang mempertahankan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mempertahankan keteguhan itu, ya, maka Allah yang menjamin kehidupan orang itu. Kehidupan di dunia dijamin. Allah akan turunkan ketenangan, Allah akan turunkan keteguhan, Allah akan menurunkan keimanan dan fasilitas-fasilitas lainnya, terutama yang selalu mendekatkan diri dan mempertahankan keteguhannya terhadap kalimat la ilaha illallah, ya, fil akhirah, dan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya Allah akan selalu bersama orang-orang yang selalu berprinsip teguh seperti itu. Allah akan selalu mengawasi sampai memastikan orang itu masuk ke dalam surganya Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan, ya, dan memperoleh pula apa yang kalian minta, berupa semua kenikmatan atau berupa semua kenikmatan yang kalian minta. Bapak Ibu yang saya hormati, namun demikian, ya, tantangan bagi orang-orang yang meneguhkan bahwa Tuhan kami adalah Allah itu tidak mudah, Bapak Ibu. Tantangan kita adalah gemerlapnya dunia, ya, kemewahan, kemudian hawa nafsu kita, yang mana hawa nafsu itu adalah sebuah sifat yang tidak pernah puas dan berhubungan langsung dengan kehidupan dunia. Jadi orang-orang yang cenderung kepada kehidupan dunia, maka hawa nafsu akan selalu mendampingi. Nah, ketika kecenderungan kepada dunia dan hawa nafsu, nah disitulah setan masuk ke dalam diri kita. Nah, kalau orang itu mengalami seperti itu, maka akan lemah keteguhan untuk menyatakan Tuhan kami adalah Allah. Bahkan bisa jadi hilang. Maka oleh sebab itu kita untuk senantiasa menjaga iman kita. Bagaimana caranya? Ya.
yaitu menjaga kesucian jiwa. Nah, ingat, jiwa itu di dalamnya ada fuad. Pertajam pendengaran batinnya, pentajam penglihatan batinnya untuk menerima ayat-ayat Allah. Ya harus dijaga, jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Harus suci, harus di jalan Allah, harus ridho Allah. Ya. Jadi fuad itu nanti merekam ayat-ayat Allah. Allah berikan kemampuan. Kemudian juga Allah kasih lub. Artinya apa? Lub itu juga mampu menganalisa rekaman-rekaman dari fuad itu. Nah, selama orang itu orangnya baik, ibadahnya bagus, istiqomah, ya, kemudian banyak zikir kepada Allah, menjaga sholatnya, kemampuan fuadnya menjadi luar biasa. Kemampuan daya rekam fuadnya itu mampu menangkap ayat-ayat Allah. Dan kemampuan lubnya juga mampu menganalisa ayat-ayat Allah. Makanya di sini pentingnya Bapak Ibu menjaga keimanan, ya. Kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi, ya. Kita makan makanan yang halal, jauhi makanan yang haram, ya. Kita harus jujur, ya. Kemudian kita jangan menipu orang lain, jangan curang, karena itu akan merusak kinerja daripada fuad dan lub, sehingga menyebabkan kita jauh dari Allah. Ya. Kita lakukan semuanya yang ada di dunia ini karena Allah. Ya. Bekerja karena Allah, berumah tangga karena Allah, mendidik anak kepada Allah, berbuat baik kepada tetangga karena Allah, berbuat baik di kantor ketika bekerja karena Allah. Sehingga hal-hal seperti itu mempengaruhi kerja daripada fuad dan jiwa kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, fuad atau jiwa yang terdapat di dalam kolbu kiri, jadikanlah kolbu kiri ini sebagai pemimpin dalam diri kita. Jangan kolbu kanan, jangan sodar, jangan pikir atau otak, karena itu semuanya rata-rata menyimpang atau jauh dari Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama Bapak Ibu, mengingat semakin hari umur kita semakin berkurang, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan orang-orang yang menjaga iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.